Saudara-saudara sekalian, ternyata duta petani milenial kita ada juga yang fokus ya di dalam pertanian organik ini. Gestianus Sino dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, sudah sejak lama menggeluti pertanian organik. Dia menanam berbagai komoditas sayur-sayuran, bahkan diintegrasikan dengan ternak. Ada bebek, ada kambing, bahkan diintegrasikan pula dengan ikan. Dia bangun juga ikan dengan media aquaponik. Dia bangun juga komoditas hortikultura dengan hidroponik. Dia bangun juga pertanian organiknya diintegrasikan dengan ternak. Luar biasa. Ternyata Ananda Gestianus Sino sudah mampu membuktikan di lahan kering, iklim kering, dengan menggunakan pertanian organik dengan metode integrasi antara tanaman dan ternak, bahkan dengan ikan, mampu menghasilkan cuan yang luar biasa. Dengan demikian, asal ada kemauan, didukung dengan ilmu, pengetahuan, pengalaman yang memadai, saya yakin kondisi lahan seperti apapun pasti bisa kita jadikan ladang untuk mendapatkan duit. Sahabat tani, saya Gestianus Sino, usaha pertanian organik di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya juga sebagai Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan juga sebagai Ketua Koordinator Wilayah untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kenapa saya memilih untuk pertanian organik? Yang pertama, yang organik itu tentunya sehat. Sehat secara lingkungan, sehat juga untuk kita konsumsi. Di dalam pertanian organik ini juga kami menggunakan material-material lokal di sekitar kebun kami. Yang dimaksud barang-barang lokal juga, kita bisa menggunakan media kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, juga limbah dari kotoran lele, juga limbah-limbah dari sayur overproduksi itu kita bisa buat menjadi pupuk padat dan pupuk cair, sehingga benar-benar tidak menggunakan bahan kimia di tempat ini. Ini merupakan salah satu komponen pengolahan lahan pertama. Kita mulai dengan pembuatan bedeng dan sekarang siapkan pupuk yang kita pakai, pupuk kompos. Nah, pupuk kompos ini buatan sendiri di sini. Bahan-bahannya ada dedaunan hijau, ada sekam padi, ada serbuk kayu, ada kotoran sapi, ada kotoran kambing, juga mikroba pengaktifnya kita pakai biosluri. Biosluri itu cairan dari biogas. Ini kita produksi untuk kebutuhan kebun, dan lama penyimpanan tergantung dari tempat penyimpanan dengan suhu juga. Dan ini 100% di sini kita pakai pupuk buatan sendiri, yaitu pupuk organiknya. Sahabat tani, kita di sini juga menggunakan irigasi tetes. Di belakang kita ini pakai sprinkle yang dicontohkan, juga kita pakai sistem irigasi tetes. Alasan kenapa irigasi tetes? Karena di Provinsi Nusa Tenggara Timur daerah kering dan gersang dan sulit mendapatkan air, sehingga inovasi-inovasi yang kita lakukan di kebun percontohan ini adalah menggunakan irigasi tetes dan sprinkle. Salah satunya bagaimana untuk memanfaatkan air semaksimal mungkin untuk keberlangsungan kehidupan ekosistem pertanian integrasi di kebun kami.
Selain dari Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian, saya juga menjadi Ketua P4S GS Organik. Kami bergerak di pelatihan dan bimbingan kepada petani-petani milenial. Yang kami latih di sini adalah bagaimana pengolahan lahan, mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari pengolahan lahan sampai pasca panen. Yang pasca panen itu bagaimana packingnya, bagaimana brandingnya, bagaimana sortirnya. Lalu kita di sini juga melatih bagaimana pembuatan pupuk cair, limbah-limbah berbahan lokal. Juga kita melatih bagaimana buat pupuk padat juga, ya pupuk komposnya. Nah, P4S kami ini berdiri sejak tahun 2020. Sudah usianya kurang lebih 2 tahun, dan tahun 2021 kemarin kami sebagai salah satu yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian melalui Badan SDM salah satu P4S berprestasi Indonesia, dan kami mendapatkan penghargaan itu. Sebagai petani milenial, kita tentu terus berkreatif dan berinovasi. Salah satu yang kami lakukan adalah dengan melalui penjualan online. Di tempat kami sudah punya marketplace sendiri, yaitu gsorganic.id. Itu produk-produk hortikultura kami dijual secara online. Selain dari jual secara online, produk kami memiliki keunggulan-keunggulan. Kami juga sudah memiliki sertifikasi. Sertifikasi pertama dari MUI, sertifikasi halal, juga sertifikasi Prima 3 dari pemerintah provinsi. Kesuksesan saya tidak terlepas dari peran-peran pemerintahan, dalam hal ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yaitu saya menjadi Duta Petani Milenial dan mendapatkan pelatihan-pelatihan pertanian, juga mendapatkan bantuan pasca panen berupa cold store, sangat membantu untuk menyimpan produk-produk hortikultura, juga mendapatkan akses kredit KUR dari bank, juga peranan dari Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi mitra strategis, juga terutama alma mater saya Fakultas Pertanian Undana Kupang. Target saya ke depan adalah memperluas area pertanian dan mendirikan agrowisata terpusat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bertani itu keren, bertani itu seksi. Ayo mari bertani.